Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Di momen ini ayah mengaku rindu kepada putranya. Yang jatuhin hostnya Onyo yang dimintai pertanggungjawaban. Ini tinggal 20. Nyok coba, iya bisa bikin ini sold out gak? Ini sisa 20. Ini sisa 20 nyok. Karena mereka percaya Onyo itu bisa menjual segala jenis produk. Ya nih, aku kasih waktu dulu nih buat yang mau ya. Ini buat yang mau ya guys. Buat yang gak mau juga gak apa-apa karena masih punya kita talase. Maksud Onyo kalau tidak tertarik ya nggak apa-apa. Jangan tinggalin tempat live karena masih ada etalase untuk produk lain. Sekarang aku mau pindah ke etalasenya Uncle Jordi. Makanya aku mau cereal. Cereal kan? Cereal ya. Itu cereal. Oke. Kalian lihat vibes-nya itu ya. Bos muda ya. Bos muda veteran Putra Onsu. Dari rumah. Banyak. Wih, enak banget tuh guys. Lihat tuh. Soalnya kalau sarapan emang pakai Jojo snack. Ya. Jadi Onyo nggak hanya jualin, tapi snack dari angkelnya juga dikonsumsi oleh veteran. Dapatnya 2 kilo. Iya. Itu 500 gram nyo. Dapat 2 nyo. Total 1 kg. Benar. Salah. Maaf. Jadi kakak dapatnya itu 500 gram. Jadi dapat 2 ya. Betul. Onyo sangat berjiwa besar bukan? Dan anak ini mau mengakui kesalahannya. Siapa yang lihat Onyo makan sereal seperti ini jadi ikutan ngiler ya, ikutan lapar. 11.000. Enggak bohong ya. Bercanda. Jangan main-main biar kita lagi serius soalnya di kakak. Ulah netizen gitu atau haters yang merusak acara live dari Onyo. Guys, aku tipe orang yang kalau misalkan aku nggak suka sama makanan, pasti aku nggak akan habisin. Ini karena aku suka sama serialnya. Guys, seenak itu aku habisin. Ini bukan karena ini serialnya Uncle aku, bukan. Karena yang bener, ini serialnya enak Uncle aku. Ini bukan karena serialnya itu punya Uncle Jordi, bukan. Tapi emang serialnya itu enak banget parah. Betul banget guys. Inilah kemampuan Onyo ya, cara dia untuk meyakinkan pembeli. Langsung dikirim kak, itu langsung kalian komen aja dapat di harga berapa guys ya. Langsung aku udah COD-nya, wih mantap guys. Ayo ya, wow, bersih banget. Lihat, seperti itulah cara Onyo menghargai makanan, bersih tak bersisa. Ya, nanti yang mau main sparring bola tinggal DM aja guys. Nanti aku ituin tim aku. Bagi kalian cowok yang suka main sepak bola dan tinggal di Jakarta, boleh join di klubnya Onyo. Paling enak menurut Onyo yang mana? Nah, karena aku suka banget sama rasa strawberry, aku suka yang strawberry. Karena udah habis duluan itu di rumah yang strawberry. Karena aku makanin terus ya. Setiap pagi aku pergi berangkat kuliah, itu pasti sarapan paginya itu cerealnya yang warna pinknya, yang strawberry-nya. Yang favorit atau disukai oleh anak bujang, itulah yang paling cepat laku. Ya aku kok gratis. Wah, kakak ambil banyak kalau gratis kak. Nggak mungkin anjay. Jangan bercanda guys ya. Kakak gimana sih? Untuk kalian semua, tolong hargai Onyo dong. Jual itu gak gampang, capek ya. Tolong hargai veteran Putra Onsu. Baru bertemu, tapi ayah sudah rindu kepada putranya. Sampai dengan saat ini, masih banyak yang bertanya-tanya, kenapa Onyo gak tinggal sama ayahnya? Biar adil, jadi Bunda Sarwenda tinggal sama Cici dan Tania, sedangkan ayah tinggal sama Onyo. Dan sudah berulang kali juga Mimin menjelaskan alasan kenapa Onyo memilih untuk tinggal bersama Bunda dan kedua adik-adiknya. Itu karena permintaan dari ayah sendiri. Jadi Onyo itu harus tetap stay di dekat adik-adiknya dan Bunda. Onyo nggak boleh jauh-jauh dari mereka. Onyo sangat dibutuhkan, adik-adiknya juga sangat membutuhkan Onyo. Sudah lama juga kita tidak melihat momen kebersamaan antara Ayah Ruben dan juga veteran Putra Onsu. Dalam hal ini tidur bersama, biasanya mereka ke villa, kemudian tidur bersama. Sudah lama juga kita tidak melihat momen manja-manjanya Onyo kepada ayah. Tapi itu tidak berarti bahwa ayah itu berubah sikap kepada Onyo. Tidak seperti itu ya. Justru masih tetap
sama seperti dulu. Di live ini di pembuka ada video saat Bertrand lagi chattingan sama ayah. Dan di situ ada tulisan bahwa ayah itu sangat merindukan Onyo. Yang pasti nggak hanya ayah yang merindukan Onyo, tapi sebaliknya. Onyo juga sangat merindukan ayahnya. Tentu saja percakapan mereka tidak hanya sekedar mengungkapkan rasa kangen, tapi ada diskusi di situ. Ada pembicaraan tentang berbagai hal yang tidak bisa dipublish alias private. Di sini itu Bertrand ibaratnya menjadi jembatan penghubung antara Ayah Ruben dan Bunda Sarwenda. Biasanya Ayah Ruben Onsu itu menanyakan keadaan Bunda ataupun Cici dan juga Tania lewat Onyo. Dan segala hal yang terjadi di rumah tersebut, ayah akan bertanya kepada Onyo. Walaupun ayah tetap berkomunikasi dengan Bunda soal anak-anak. Yang kedua, hanya Onyo yang dipercaya mampu untuk menjual produk yang susah banget untuk laku terjual. Saat live jualan, si hostnya ini ngeluh, complaining. Maksudnya menyalahkan dirinya sendiri gitu ya. Ada produk yang sudah capek-capek dijelasin, udah penuh semangat juga untuk jualin, tapi ternyata belum sold out juga. Memang laku, tapi lakunya itu nggak seberapa. Produknya itu sudah cukup lama berada di etalase, dan sampai video live tersebut yang ada Onyo, barang tersebut masih ada. Ketika Onyo membantu bundanya untuk jualan, muncullah ide dari mereka. Gimana kalau kita minta tolong sama Onyo untuk jualin produk ini? Karena mereka percaya dan yakin Onyo itu mampu untuk menjual produk. Segala jenis produk, Onyo itu mampu untuk jualin. Hostnya pun langsung bilang ke Onyo, Onyo, ini ada stok sisa 20, susah banget Nyok lakunya. Tolong dong Nyok dijualin. Ketika mereka mempercayakan Bertrand untuk menjual produk yang susah laku tersebut, ada keyakinan dalam diri mereka bahwa Bertrand mampu untuk menjual produk lebih daripada mereka. Berikutnya, strategi Onyo agar penonton tidak kabur karena tidak suka dengan produk yang di-spill saat itu. Jadi di momen ini Bertrand lagi mempromosikan tisu, dan saat promosi itu ada beberapa komentar yang bilang, saya sudah punya stoknya banyak di rumah, saya tidak suka sama produknya, saya tidak tertarik sama produknya. Nah, di sini Onyo langsung menjelaskan tentang sesuatu hal dengan tujuan agar mereka itu tidak kabur. Oke guys, nggak apa-apa kalau kalian nggak suka produk yang Onyo spill saat ini. Gak apa-apa katanya. Jadi saya hanya kasih waktu 2 menit saja untuk mempromosikan produk ini bagi mereka yang mau-mau saja. Buat yang nggak mau, jangan kecewa ya. Karena setelah 2 menit, Onyo masih banyak produk di etalase yang Onyo akan tawarkan. Gimana nggak luluh penontonnya ketika Onyo sudah ngomong seperti itu. Berikutnya, Onyo adalah anak yang berani untuk mengakui kesalahan. Jadi di momen ini Onyo keliru untuk menyebutkan jumlah gram suatu produk, yaitu snack milik Uncle Jody. Oke guys, Onyo akan spill snack dari Uncle Jody. Jadi satu paket itu kalian bisa mendapatkan 2 kilo. Artinya satu plastik itu isinya 1 kilo. Jadi 2 plastik 2 kilo kata Onyo. Kemudian hostnya sempat meralat, Onyo itu kan totalnya hanya 1 kilo. Satu plastik itu isinya hanya 500. Awalnya Onyo ini tetap pada pendiriannya. Enggak katanya, totalnya itu 2 kilo. Kemudian ada komentar, Onyo di keterangannya itu satu plastik isinya 500 gram. Jadi kalau 2 plastik itu totalnya 1 kilo. Onyo langsung merasa menyesal, merasa bersalah. Ini kesalahan saya kata Onyo. Ini kesalahan saya yang keliru untuk memberikan informasi kepada kalian. Mohon maaf atas kekeliruan yang Onyo sudah lakukan. Onyo ini anaknya tidak gengsi atau tidak malu untuk mengakui kesalahan. Anak ini berjiwa besar. Biasanya kalau bos yang lain itu gengsi. Dia pasti akan mencari alasan apapun agar tidak disalahkan. Tapi berbeda dengan Onyo. Dia berani untuk mengakui kesalahan. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.